Cuba tengok Tugu Pahlawan Indonesia dekat Surabaya ni. Semuanya muka Jawa, muka Melayu. Berbeza kan kalau nak dibandingkan dengan Tugu Pahlawan dekat sebuah negara tu lagi. Yang tugunya pelik. Kita nampak macam muka orang putih. Hey, ketemu lagi dengan Rizka Yuni, berawal dari review wisata. Siapa sangka konten kreator Malaysia ini malah memicu perdebatan. Gara-gara satu hal yang bikin banyak orang penasaran. Kok bisa ya, wajah pahlawan di Indonesia dan Malaysia terlihat sangat berbeda? Isi di videonya. Ia membandingkan patung-patung pahlawan di Indonesia yang menurutnya mayoritas berwajah khas Nusantara atau Jawa. Tapi saat sampai di sebuah tugu pahlawan di Malaysia, ia justru merasa wajah para tokohnya lebih mirip orang barat atau kolonial. Komentar pun langsung ramai. Ada yang ikut heran. Ada juga yang menjelaskan kalau bentuk patung tidak selalu menggambarkan wajah pahlawan tertentu. Banyak monumen memang dibuat dengan gaya seni atau simbolisme sesuai zamannya. Di sisi lain, warganet juga mengaitkannya dengan sejarah Malaysia yang cukup panjang berada di bawah pengaruh kolonial, mulai dari Portugis, Belanda, hingga Inggris. Pengaruh tersebut memang terlihat di berbagai aspek, mulai dari arsitektur, sistem pemerintahan, sampai gaya seni yang berkembang pada masa itu. Karena itulah, sebagian orang berpendapat kalau tampilan patung di monumen tersebut lebih dipengaruhi gaya pemahat atau konsep artistik. Bukan berarti pahlawan Malaysia berwajah barat. Meski begitu, perbandingan ini tetap memancing rasa penasaran banyak orang tentang bagaimana sejarah membentuk identitas visual di masing-masing negara. Cuba tengok Tugu Pahlawan Indonesia dekat Surabaya ni. Semuanya muka Jawa, muka Melayu. Berbeza kan kalau nak dibandingkan dengan Tugu Pahlawan dekat sebuah negara tu lagi. Yang tugunya pelik. Kita nampak macam muka orang putih kan dengan hidung mancung dan sebagainya. Untuk pengetahuan korang, ini sempena memperingati pahlawan-pahlawan Indonesia, terutama dia yang berada di Surabaya, yang bertempur dengan penjajah-penjajah Belanda, Inggeris, Jepun yang mati di medan perang. Kalau nak tengok tugu ni, datang ke Muzium Pahlawan di Surabaya. Saya bukan nak merendahkan negara tersebut. Cuma itulah, saya rasa cemburu dengan Indonesia. Sebab mereka terlalu mengangkat pahlawan-pahlawan tempatan mereka. Ada tak kawan-kawan Indonesia di sini? Boleh tak tulis apa lagi fakta menarik tentang tugu ini? Dan jangan lupa repost dan share video ni. Inilah Tugu Negara, sebuah simbol penghormatan kepada lebih 11,000 perwira. Tugu ini dibina pada tahun 1966 dan merupakan hasil karya seorang pengukir terkenal dunia, Felix D. Weldon. Beliau juga merupakan individu di sebalik monumen ikonik Iwo Jima di Amerika Syarikat yang menjadi inspirasi kepada rekaan tugu ini. Tugu ini didirikan di kawasan yang dahulunya dikenali sebagai Taman Tasik Perdana, satu lokasi yang tenang seolah-olah memberi ruang untuk kita berhenti sejenak dan mengenang jasa mereka. Di sinilah keheningan menjadi saksi kepada sebuah pengorbanan yang penuh bermakna. 7 figura askar ini yang berdiri megah melambangkan nilai-nilai utama dalam perjuangan, kepimpinan, keberanian, pengorbanan. Nasib baiklah orang-orang putih British, Australia, New Zealand bantu Malaysia waktu kita diserang oleh Indonesia sebab ganyang Malaysia tahun 1963 dulu. Bayangkan kalau orang-orang putih ni tak bantu. Na'udzubillah. Tahun 1965 pun bila Malaysia minta Australia letak tentera dia dekat Kalimantan pun mereka setuju. Bayangkan kalau orang-orang putih ni tak bantu kita. Inilah jasa-jasa bakti orang-orang putih pada orang-orang Melayu di tanah Melayu. Lawan komunis orang putih bantu. Lawan Indonesia orang putih bantu. Merdeka pun orang putih bantu. Marilah kita sama-sama ucapkan kepada orang putih, thank you sir, thank you so much. Menariknya, ini bukan pertama kali warga Malaysia tersebut membandingkan monumen Indonesia dengan monumen di negaranya. Dalam beberapa kesempatan sebelumnya juga pernah mengulas berbagai tugu perjuangan di Indonesia dan berakhir pada kesimpulan yang hampir sama. Perdebatan mengenai representasi pahlawan di Tugu Negara Malaysia. Bahkan cunya Tugu Negara juga pernah menjadi bahan kritik sejumlah tokoh politik dan anggota parlemen di Malaysia. Dekat Indonesia ada makam pahlawan yang tak dikenali. Mereka ni sebenarnya bukan saja tentera, tetapi orang awam, orang biasa. Tak kira lah cikgu ke, penulis buku ke, pakcik yang jual aiskrim tepi jalan ke, sesiapa yang bertempur melawan dengan penjajah ataupun membela
bangsa dan tanah air mereka, mereka dimakamkan di sini. Dan mereka gugur saat berjuang untuk membela bangsa dan negara. Dan ini adalah tugu pahlawan-pahlawan Indonesia. Saya cukup suka dengan Indonesia sebab mereka memang betul-betul meraihkan para pejuang mereka. Ini Gubernur Suharjo, Gubernur pertama Jawa Timur tahun 1945. Kenapa dia terlalu istimewa di Surabaya? Kerana dia menolak kedatangan sekutu geng-geng Belanda ni pada 9 November 1945 untuk kembali ke Surabaya. Dan dia ada buat satu pidato yang berapi yang sampai membangkitkan semangat nasionalisme rakyat Indonesia di Surabaya. Dan sejak daripada itulah penentangan terhadap Belanda berterusan sampailah Belanda tewas di Surabaya. Sepatutnya dekat Malaysia pun kita kena ada banyaklah tugu-tugu yang macam ni. Tugu-tugu yang menonjolkan tentera-tentera kita yang berlawan dengan penjajah Inggeris. Ini tidak balik-balik duk angkat geng-geng perang dunia kedua lah. Lepas tu yang tak habis-habis berlawan dengan komunis lah. Angkatlah pula tugu orang kita yang berlawan dengan Mat Salleh. Dekat Indonesia ni kau pergi mana-mana je, semua tugu-tugu diorang mesti yang berlawan dengan orang putih je, melawan dengan penjajah. Kat mana ada tugu di negara kita ni yang sama macam ni? Ada tak lagi orang Indonesia di sini? Boleh tak tolong kongsikan lagi tentang Gubernur ini? Bung Tomo ni siapa? Dia salah satu penggerak nasional yang inspirasi dan membangkitkan semangat untuk arek-arek Surabaya melawan sekutu. Jadi dia adalah individu yang bertanggungjawab menggerakkan hati rakyat Indonesia di Surabaya untuk bertempur dengan Belanda. Benar, itu kejadiannya setelah merdeka. Jadi kita merasa tidak terima karena Indonesia sudah berdaulat, tetapi sekutu masih tetap menduduki wilayah-wilayah di Indonesia, salah satunya di Surabaya. Sehingga ada yang namanya pertempuran 10 November dan dikenal sebagai Hari Pahlawan Nasional. Jadi kalau nak membina mau ubah suai bangunan-bangunan ada nilai sejarah, kenapa tidak dimasukkan tugu negara? Tugu negara, simbol kemerdekaan negara kita. Kerana di sana kalau kita lihat, patung yang memegang bendera itu adalah wira negara kita lah, simbol. Tetapi kalau tengok mukanya hidung mancung macam orang Eropah. Kenapa tak ditukar kepada saiz yang lebih pendek-pendek macam orang Asia, orang Malaysia? Muka hidung pun tak mancung sangat macam saya kan. Itu macam kita berdewa-dewakan pejuang-pejuang daripada Eropah yang pernah menjajah kita. Jadi saya cadangkan akan datang kalau nak buat ubah suai tugu negara. Kalau menurut kamu, itu memang pengaruh sejarah kolonial, sekadar gaya seni pembuat patung, atau ada penjelasan lain? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Tapi tetap saling menghargai ya. Jangan lupa follow untuk bahasan menarik seputar sejarah, budaya, dan fakta unik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.